Shalom teman-teman Yes, senang sekali bisa bertemu lagi di sini bersama kita semua. Kita mau menyembah, meninggikan, memuji nama Tuhan yang sudah bangkit ke surga dan sudah menyelamatkan kita semua. Untuk itu kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Untuk sepanjang hari ini Kau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih setiamu Tuhan. Tuhan, kami ingin datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin tinggikan, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Tolong layakan kami ya Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan semoga pujian kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
kita mau angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan karena kasih pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib, sehingga kami dapat beroleh hidup yang kekal Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan lebih sungguh-sungguh lagi katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kami puji Engkau, Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian kami, terima sembah kami. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan sekali lagi katakan dengan lebih sungguh-sungguh, kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus
Shalom teman-teman Yes, yaitu anak-anak muda, terutama juga yang Yes Pro. Saatnya kita bangkit kembali. Nah, kita bangkit berdiri, kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Biar setiap kami Tuhan diurapi, dipakai Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan kami percaya janji Tuhan, visi yang Tuhan berikan, akan ada ribuan anak-anak muda yang dipakai Tuhan. Bahkan ada ribuan lebih orang-orang yang diberkati Tuhan untuk masuk di dalam masa pelayanan, supaya Tuhan setiap kami tidak menjadi beban tapi menjadi berkat. Bahkan kami sampai masuk di dalam masa pengangkatan. Dan kami bukan hidup di dalam dunia, tetapi bersama dengan Tuhan kami akan juga mengalami pengangkatan. Dan kami akan juga membantu melayani orang-orang supaya mereka menjadi 5 gadis bijaksana yang akan diangkat, bukan yang ditinggal. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, melalui terutama kebangkitan Yesus memberi kepada kami satu kekuatan, satu pengharapan bahwa bersama Yesus ada pengharapan, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Anak-anak muda, saya percaya visi itu pasti terjadi. Ketika Tuhan mengajar kepada saya dan mengajak saya juga supaya saya membuka gereja. Dan Tuhan kemudian mengajar melalui 5 pilar. Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, misi pemuritan atau regenerasi, dan diakonia. Inilah waktunya anak-anak muda bangkit. Bangkit tapi bukan berarti melompati orang-orang lain, tetapi bangkit menjadi teladan bagi orang-orang yang tua maupun yang sebaya maupun yang lebih muda. Itulah yang dimaksud ajaran Yesus dan karakter Kristus. Percayalah, ketika gereja ini dibuka, Tuhan memberikan nama blessing in the spirit, berkat rohani. Jadi kita tidak boleh mengutamakan berkat jasmani, tidak boleh mengejar berkat jasmani, tapi berkat rohani. Namun di balik berkat rohani ada kuasa, kasih, mujizat Tuhan berikan kepada kita tanpa kita utamakan. Namun itu adalah bonus. Oleh karena itu jangan sampai doktrin kita itu beralih menjadi doktrin dunia, ajaran dunia, mengasihi dunia. Tetapi doktrin kita kembali kepada back to Jesus teaching dan karakter Kristus. Serta tentunya kita pemuritan. Puji Tuhan, kita akan lihat tema sekarang ini yaitu He is the risen. Artinya di sini adalah Dia sudah bangkit. Kebangkitan Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Karena visi demi visi gereja ini sudah berkembang. Tuhan tunjukkan ada begitu banyak provinsi-provinsi akan ada gereja base. Ada tiang-tiang awan seperti yang di zamannya Musa, tiang awan. Ada tulisannya best church itu ada di mana-mana. Ternyata saudara, saya yakin dan itu sudah terjadi. Apa yang Tuhan tunjukkan yaitu ribuan anak muda akan dipakai Tuhan dan akan juga diberkati Tuhan. Kita masuk dalam visi itu. Ingat, ketika Lot ikut kepada Abraham, maka visi yang Tuhan berikan kepada Abraham membuat Lot itu menjadi diberkati. Menjadi Lot itu mendapatkan juga berkat itu. Tapi ketika Lot merasa kuat, dia merasa mau jadi pemimpin sendiri, dia ada di Sodom dan Gomora, dia meninggalkan Abraham. Apa yang terjadi? Dia hilang suatu hari, bahkan istrinya menjadi tiang garam dan keturunannya akhirnya bukan lagi menjadi orang percaya. Bukan Abraham yang hebat, tetapi visi yang Tuhan berikan kepada Abraham. Bukan gereja base yang hebat, bukan pendeta Fengki yang hebat, tetapi visi yang Tuhan berikan kepada pendeta, khususnya juga kepada gereja base dan juga kepada saya. Itu yang hebat. Dan kalau kita mau mengikutinya dengan ketaatan penuh, kita akan mengalami itu. Saudara, hidup untuk apa? Kalau kita tidak untuk Tuhan, dan memang Tuhan akan memakai kita dan membuat kita penuh dengan berkat-berkat rohani dan terutama menjadi berkat bagi banyak orang. Kita lihat dulu poin pertama, yaitu Yesus hidup berarti pernah mati. Ingat, karena Yesus dikatakan hidup berarti dia pernah mati. Bukan ada di dunia, tapi dia pernah mati. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Bahkan lambungnya dilempar lembing sehingga keluar darah dan air, menunjukkan sudah mati. Bahkan dimasukkan di kubur, 3 hari kemudian bangkit, saudara.
Dari sini apa yang Yesus pernah katakan bahwa dia akan mengalami kematian 3 hari. Sebagaimana seperti Yunus di dalam perut ikan, 3 hari dia akan bangkit menyelamatkan Niniwe. Artinya menyelamatkan orang-orang yang mau mati bersama Kristus di dalam dosa dan hawa nafsunya. Dan bangkit berdasarkan iman dan kasih. Itu saudara, bukan sekedar percaya. Saudara, banyak orang percaya, bahkan itu kepala penjaga melihat Yesus mati ketika menyerahkan nyawanya, dan kemudian ada gempa bumi, langit menjadi gelap. Mereka berkata, sungguh ini anak Allah. Tetapi saudara, apakah dia diangkat? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas penjadi sampingnya, Yesus ingatlah aku. Saudara, berarti dia menaruh harapannya kepada Yesus. Dia ingin menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Yesus. Dia pasrah kepada Yesus. Itulah Yesus bawa dia ke Firdaus. Bukan hanya percaya engkau memang anak Allah, tetapi lain, ingatlah aku. Artinya saya tahu engkau Tuhan. Saya percaya engkau Tuhan Juru Selamat. Beda dengan saya menyerahkan hidup saya. Ingatlah kepada saya. Tuhan, kalau engkau di surga, saya berikan hidup saya. Bukan sekedar tahu mengerti, tetapi memberikan hidupnya. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 19. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Kita ulangi ayat yang ke-18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Berarti Yesus itu telah mati. Percayalah, Yesus itu mati bagi dosa kita dan bangkit dan hidup. Karena ada begitu banyak orang, saudara, ada 2 miliar orang yang taat beragama, yang sungguh-sungguh beragama kepada Tuhan, rela memberikan dirinya sebagai martir, namun dia tidak mengaku Yesus mati. Saudara, nah ini berarti saudara, dia akan terus bekerja, akan membuat kita menjadi tidak mengakui kematian Yesus. Padahal ini, yaitu Rasul Yohanes melihat ketika di Pulau Patmos ada seperti cahaya yang terang seperti kilat, ya, berbentuk seperti manusia, sehingga dia kemudian dia jatuh. Tetapi saat itu yang seperti kilat itu, yang seperti cahaya itu, yang begitu bersinar sekali, itu adalah Yesus berkata, akulah yang awal yang akhir. Lihat, aku telah mati dan bangkit. Puji Tuhan. Yesus katakan sendiri. Malaikat juga mengatakan bahwa dia mati, tetapi kini sekarang dia hidup. Ketika para perempuan sampai ke kubur, malaikat berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di tengah-tengah orang mati? Dia telah hidup. Sebagaimana yang dia katakan bahwa dia akan mati dan akan bangkit. Puji Tuhan. Saudara, ini satu kebenaran. Jadi kalau kita percaya Yesus mati bagi dosa kita dan Yesus bangkit bagi kita, jangan khawatir, itu kita pegang. Bahkan dia akan datang menjemput kita, itu kita pegang. Bahkan kita akan dipenuhi Roh Kudus, itu kita pegang. Dan kita akan memerintah bersama Yesus. Saudara, ini luar biasa. Yesus mati bagi kita, Yesus hidup. Dan kita akan dipenuhi Roh Kudus, kita akan diangkat, kita akan memerintah. 5 ini kita pegang, saudara. Supaya apa? Supaya kita menjadi kuat terus. Ingat, saudara, Yesus mati, jangan sampai tidak percaya. Yesus hidup, percayalah. Seperti Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allah, ketika dia melihat Yesus hidup. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi akan ada diangkat pengangkatan. Kita akan memerintah. Ini saudara pegang, supaya jangan menjadi orang Kristen biasa. Jangan cuma jadi Kristen orang yang cuma cari kedudukan, yang gampang terombang-ambing. Tapi menjadi orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, bukan dipenuhi hawa nafsu dunia. Jadi orang Kristen yang menanti kedatangan Tuhan, yang mempersiapkan dirinya dengan baik.
bahkan siap untuk memerintah bersama Yesus. Haleluya. Kita lihat terus ayatnya, yaitu Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu kerajaan Romawi yang beragama pagan. Siapakah mereka? Mereka itu ahli Taurat, orang Farisi yang beragama akan menyerahkan Yesus kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu beragama pagan. Supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Puji Tuhan saudara, ini satu kebenaran yang luar biasa. Siapa yang menyerahkan Yesus kepada bangsa-bangsa itu? Ahli Taurat, orang Farisi. Bahkan kalau kita mau belajar sekarang, banyak juga orang, Yesus sudah katakan, kamu akan dianiaya, kamu akan dibunuh. Bahkan mereka yang membunuh kamu, dia menganggap dirinya berbakti kepada Allah, padahal itu salah. Saudara, mungkin kita tidak membunuh, tapi jangan membenci sesama kita. Jangan lagi menaruh perasaan iri, ya. Jangan lagi menaruh perasaan untuk menghancurkan, apalagi gereja Tuhan. Mungkin di antara kita suatu hari mungkin kita menikah terus pindah ke gereja lain atau ke agama lain. Mungkin, mudah-mudahan tidak terjadi. Kita harus tarik mereka. Mungkin suatu hari kita kecewa, mungkin karena dunianya semakin berat, pandemi memukul ekonomi kita, bahkan orang yang kita kasih mungkin meninggalkan kita kecewa. Bisa jadi seperti itu. Ingat, jangan tinggalkan Yesus, jangan merusak nama Tuhan, jangan menjelekkan gereja dan ajaran Tuhan. Supaya apa? Di tengah kepedihan kita minta hiburan Tuhan. Jangan di tengah kesusahan kepedihan kita merusak, itu tidak benar. Kalau kita sedih, kita susah. Tetapi ingat, kita minta penghiburan Roh Kudus. Jangan sampai kita sedih dan kita susah, kemudian kita merusak dan kecewa. Tidak boleh. Kita lihat poin yang kedua, yaitu menang melewati perjuangan. Yesus menang melewati perjuangan. Dia diolok, dihina sepanjang perjalanan hidupnya, dia dicaci maki, dia dianiaya, dia dikerjain. Tetapi dia menang melewati perjuangan. Sampai akhirnya dia di kayu salib. Dan kemudian dia menyelesaikan semuanya. Dia membawa orang yang di sampingnya itu, yaitu ke Firdaus. Dia berkata kepada ibunya, kepada Yohanes, Rasul Yohanes, ini loh ibumu. Ibu, inilah anakmu, bukan kepada Yesus, tapi kepada Rasul Yohanes. Supaya antara Rasul Yohanes dengan ibu Yesus itu dianggap seperti keluarga sendiri. Bahkan kemudian setelah itu dia berkata, sudah selesai. Waktu berkata selesai, tirai bait Allah itu terbelah jadi dua. Tirai bait Allah kenapa terbelah jadi dua? Itu yang menghalangin orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena pintu masuk di balik tirai untuk berjumpa Tuhan itu masih tertutup. Orang yang mau masuk ke tirai itu hanya 1 tahun 1 kali, itu pun kepala imam. Itu pun harus ada korban dan dipercikkan darah itu di tirai itu, di tempat itu. Itu menunjukkan bahwa jalan menuju ke Firdaus kepada Tuhan itu membutuhkan darah. Kalau darah binatang sekali dipercikkan, gak perlu 1 tahun 1 kali. Tetapi semua orang bisa langsung masuk. Kasih aja 1000 korban. Tapi tidak. Ketika Yesus mati, tirai itu robek. Artinya saudara bahwa dia berkenan kepada kita untuk ditemui ketika kita menjadi percaya. Jadi menang melewati perjuangan sampai dia berkata sudah selesai. Berarti dia telah melewati semua dengan semua. Kita lihat dulu Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia bangkit, saudara. Dia mengalami aniaya, dia diolok, dihina sepanjang hidupnya. Dia mengalami penderitaan, penolakan. Nah, bahkan Yesus pernah dianggap seperti orang yang tidak waras pikirannya. Bahkan Yesus dianggap penyesat. Saudara, kalau kita melayani, ada orang berkata, oh jadi pendeta ya, buat apa kita malu? Bahkan mungkin kalau ada orang yang ngomong, ini penyesat, itu pun saudara kita mesti terima dengan baik.
Apalagi dikatakan ini pendeta, nggak usah malu. Mungkin orang ngomong ini gila, ikut Yesus kok tambah gila. Kok sungguh-sungguh cari Tuhan. Hidup di dunia buat apa? Gereja-gereja sekali saja, nggak usah sungguh-sungguh. Salah, yang memberi hidup nafas ini Tuhan. Punya uang banyak, kerjaan banyak. Tetapi kalau tidak diberkati Tuhan, umur pendek tidak ada gunanya. Oleh karena itu saudara, kita mengutamakan Tuhan. Kita lihat dulu dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah ini kita tetap aja, ayatnya kita perhatikan ini. Jadi perjuangan kita apa? Menang melewati perjuangan. Perjuangan kita apa? Perjuangan kita apa? Kalau perjuangan Yesus nyata. Perjuangan kita itu tidak boleh merasa rendah walaupun kita muda. Pertama, harus percaya, bukan sombong. Tetapi jangan merasa rendah karena kita muda, tapi jangan merasa sombong. Kedua, jadilah teladan bagi orang percaya. Itu perjuangan untuk tetap rendah hati, percaya, melayani, dan kedua menjadi teladan. Dan ketiga, dalam perkataan. Keempat, dalam kelakuan. Kelima, dalam kasihmu. Keenam, dalam kesetiaanmu. Dan dalam kesucianmu. Kalau ini kita lihat semua ada di Mega Project. Karakter Kristus. Yaitu kasih, kesetiaan. Saudara lihat itu. Rendah hati, ada semuanya. Nah, kenapa saudara kita perlu belajar seperti ini? Supaya banyak anak-anak muda yang akan dipakai Tuhan. Jangan merasa sombong ketika diberkati, ketika kita bisa lakukan mujizat, ketika kita kaya, ketika kita bisa khotbah dengan bagus. Jangan, tetap harus menjadi teladan. Kesetiaan, rendah hati, ya, apalagi kesucian, apalagi saudara, tingkah laku, perkataan. Itu perlu supaya setiap orang ini, itu perjuangan. Ketika kita diberkati, untuk menjadi berkat itu perjuangan. Setelah diberkati, berjuang tetap rendah hati, berjuang tetap komitmen, berjuang tetap setia, berjuang tetap begitu banyak suci, berjuang tetap dalam keteladanan. Puji Tuhan. Kita langsung lihat poin yang ketiga. Yaitu kita ulangi lagi ayat 1, Wahyu pasal 1 ayat 18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus telah memegang kunci maut dan kerajaan maut. Apa yang perlu kita takutkan? Semua orang takut dengan maut dan kerajaan maut. Orang mati mau kemana takut semua. Tetapi Yesus berkata, jangan takut. Aku telah memegang kunci maut dan kerajaan maut. Yesus bukan hanya bangkit, dia telah menang. Dia telah mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Apa itu? Yaitu kematian. Yesus mati dan bangkit berarti maut dikalahkan. Kerajaan maut yaitu kita melihat bahwa orang yang percaya tidak perlu lagi masuk dalam kerajaan maut. Orang-orang yang percaya diangkat naik semuanya. Puji Tuhan saudara, kalau kita melihat waktu Yesus itu bangkit, apa yang Yesus kerjakan? Yaitu dia masih mengajar kepada 2 orang yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus karena mereka mau bertanya-tanya, Yesus bangkit itu di mana, kenapa, dan apa, sesuai dengan apa. Yesus menerangkan mereka selama perjalanan mungkin 5-7 jam karena dari Yerusalem sampai kepada Emmaus itu kira-kira jaraknya itu lebih daripada 20-30 kilo. Dan di situ Yesus berjalan sambil mengajar tentang semua kitab suci. Semua kitab suci, kitab para nabi yang menceritakan tentang Yesus anak Allah, Yesus Mesias yang mati dan bangkit. Oleh sebab itu kalau kita melihat ketika Yesus disalibkan dan sementara dia berjalan menuju salib, apa yang terjadi? Ada seorang yang bernama Simon dari Kirene. Simon dari Kirene itu ayah dari Alexander dan Rufus. Dia disuruh oleh prajurit untuk mengangkat salib Yesus. Dia tidak ada urusan. Dia mungkin murid Yesus cuma mau melihat, katanya mau disalib. Dia lihat, waktu dia lihat, ditariklah satu ini untuk mengangkat salib itu. Saya percaya itu bukan kebetulan.
Dari sekian banyak dia tiba-tiba dipanggil. Mungkin saat itu Yesus jatuh, mungkin dia lihat anak muda atau orang bernama Rufus ini, saudara, Simon Kirene ini langsung diangkat. Kamu yang angkat. Saya kira itu kebetulan. Persoalan kita seperti itu. Tetapi sebenarnya bukan. Itu memang Tuhan pilih Simon Kirene untuk mengangkat, memikul salib Yesus. Saudara, itulah mungkin hari ini Tuhan tiba-tiba memilih kita untuk mengangkat salib itu. Saya yakin itu bukan kebetulan. Kita ada di gereja, di tempat yang tepat. Kita mendengar pengajaran, regenerasi, ajaran Yesus, Mega Project. Mana lagi saudara mau melihat ajaran yang seperti ini. Kita tidak mencari uang, tidak bicara uang. Tetapi kita bicara teladan. Mana lagi saudara, angkat salib itu. Dan kita mulai lakukan itu. Apa yang terjadi kemudian? Maka Simon Kirene ini punya 2 anak, Alexander dan Rufus. Dan Rufus dipakai Tuhan. Anaknya dipakai Tuhan. Masih muda dipakai Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab Markus 15 ayat 21. Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Simon dari Kirene. Kita lihat Roma 16 ayat 13, ayat yang terakhir. Roma 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Saudara tahu siapa yang bicara ini? Yaitu Paulus. Salam kepada Rufus. Rufus itu anak dari Simon Kirene. Bukan hanya Simon Kirene saja, tetapi ibunya atau istri dari Simon Kirene itu juga disebut juga ibu bagi Paulus. Luar biasa. Simon Kirene ini tiba-tiba saja dipaksa untuk memikul salib. Sepertinya kebetulan, tapi tidak. Ketika dia memikul salibnya, anaknya dipakai Tuhan. Rufus, bahkan istrinya, dan saya percaya anak-anaknya itu luar biasa. Sampai Paulus memberikan salam. Luar biasa saudara, hari ini anak-anak muda bangkit. Nanti saya percaya yang top-top itu semua. Mungkin suatu hari kamu di surga. Nanti mungkin Paulus berkata, luar biasa salam untuk kamu. Ini bukan main-main. Kenapa? Siapa yang mau sungguh-sungguh memikul salib ini? Artinya mengangkat beban. Artinya di sini bahwa kita berjuang. Yaitu apa? Menjadi teladan. Haleluya. Dan kita masuk di dalam visi Tuhan. Gak main-main. Akan banyak orang dipakai Tuhan, anak muda. Dan akan diberkati luar biasa. Dan akan ada pengangkatan. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biar anak-anak muda ini bangkit kembali. Bukan kebetulan mereka disuruh untuk memikul salib. Bukan kebetulan mereka ada di gereja. Bukan kebetulan mereka dipilih. Bukan kebetulan mereka dilatih untuk melayani. Bukan kebetulan mereka ada diregenerasikan. Bukan kebetulan mereka dimuridkan. Bukan kebetulan mereka dilatih untuk menjadi teladan. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberkati mereka, memakai setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak muda. Yes Pro juga harus maju. God bless.